Jadi tiba-tiba kamu simpulkan. Lihat temennya pakai baju hitam-hitam, kamu berduka ya, bela sungkawa ya. Ini versi cepat. Main biasanya pakai intuitif, tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba ya kita bayangkan efeknya. Jadi dalam kehidupan nyata pada akhirnya ya tadi misalnya liburan, kalau experiencing self itu menikmati setiap momennya. Tapi bisa saja remembering self menggagalkannya. Misalnya, kita liburan 3 hari. Dari 3 hari itu, tiba-tiba ada momen tidak enak sekali saja. Misalnya kita beli makanan sama penjaga warungnya harganya dinaikkan sekian kali lipat. Padahal tadi kamu menikmati liburan itu. Hanya karena satu momen ini, begitu kamu ditanya orang gimana liburannya, tidak enak, gagal. Hanya karena satu momen ini. Padahal tadi 3 hari kamu liburan itu seneng terus. Sudah nggak kamu hitung. Hanya karena satu momen negatif ini, terus remembering self merekamnya sebagai liburan yang tidak enak. Itu remembering self. Ngaji ini sudah sekian ratus episode. Kalian kan seneng misalnya ngaji ini, seneng sama saya. Nanti tiba-tiba kok saya ngomong, saya mendukung partai ini ya, tokoh ini ya, itu terus bubar mesti semua terus. Hanya karena satu ini, terus kemarin-kemarin sekian ratus sesi bagi kamu bullshit semua. Omong kosong semua. Kenapa tidak cocok sama partai yang kamu dukung? Pada orang juga begitu. Satu orang itu mengecewakanmu, terus kamu runtuhkan dia seolah-olah dia sepenuhnya jelek. Padahal kemarin kamu banyak intifa dari dia, ngambil manfaat dari dia. Begitu ada kabar, ternyata Ustadz ini nikah lagi loh, misalnya ngono. Wis terus kamu, berarti itu tidak dipercaya semua yang dari beliau. Ini kerjaannya remembering self. Karena dia mencari tadi pick and rule. Kesan-kesan yang kuat. Pernikahan juga begitu. Nanti diingat-ingat ya, biar kamu sadar, ini kerjaannya remembering self. Nikah sudah 20 tahun, sudah puluhan tahun, seneng, bahagia, enak. Hanya karena satu kali konflik, terus disimpulkan, rumah tanggaku tidak bahagia ternyata. Loh kemarin-kemarin kemana saja? Kok baru sekarang kesimpulannya? Ya karena ada satu peristiwa tadi. Ini kerjaannya remembering self. Karena dia sukanya yang mencari kesan tadi. Ya, termasuk untuk hidup kita. Kalian kan sering gitu terjebak oleh satu momen, satu sisi dari hidupmu. Wong sekedar satu nilai mata kuliahmu jatuh, itu seolah-olah seluruh kehidupanmu jatuh. Allah tidak sayang aku ternyata. Oh ya cuma satu itu, kamu sejak lahir diberi anugerah nikmat macam-macam. Hanya karena ini dok itu loh. Wong cuma ban motor bocor pinggir jalan aja, ya Allah apa dosaku selama ini. Kamu mengeluhnya kan begitu. Ini kerjaannya remembering self. Kayak ini kesadaran ini penting ya. Kadang-kadang kita itu melupakan experiencing self dan lebih fokus pada remembering self. Padahal remembering self itu hanya merekam hal-hal yang heboh biasanya, yang mengesankan saja. Baik, ini catatan pertama untuk memahami diri kita. Sekarang konsep kedua. Selain experiencing self dan remembering self, konsep yang terkenal juga dari Daniel Kahneman di buku itu adalah 2 sistem berpikir. Makanya judul bukunya Thinking Fast and Slow. Jadi ada 2 sistem. Yang pertama versi cepat, yang kedua versi lambat.
Kayak awas keliru mendefinisikannya. Justru yang versi cepat inilah yang sering meleset. Kita perlu sistem berpikir yang versi lebih lambat. Coba kita pahami sekarang apa bedanya versi cepat sama versi lambat. Versi cepat itu karakteristiknya, cirinya berpikir yang sifatnya otomatis, intuitif, tidak sadar. Hemat energi sih, tidak mikir dalam-dalam. Terus mengandalkan pengalaman dan asosiasi. Ini versi cepat. Lihat temennya tiba-tiba jenggotnya panjang. Wah, kamu hijrah ya. Ini versi cepat. Berdasarkan pengalaman, insting hanya kayak itu. Jadi tiba-tiba kamu simpulkan. Lihat temennya pakai baju hitam-hitam, kamu berduka ya, bela sungkawa ya. Ini versi cepat. Main biasanya pakai intuitif, tidak sadar. Cuma yang seperti ini fungsinya biasanya untuk hal-hal yang rutin, sederhana. Atau kadang-kadang ketika perlu respon cepat, bahaya. Itu biasanya mikirnya tidak panjang. Enak-enak naik motor, ada polisi. Terus kamu tiba-tiba, itu biasanya refleks, respon cepat. Padahal polisinya tidak ngapa-ngapain juga, tidak nyegat. Jadi ini kesan pertama yang muncul di pikiran kita. Itu pikiran versi cepat. Kayak kita membaca iklan, kenapa sih pinggir-pinggir jalan itu banyak iklan besar-besar? Karena ketika kita lewat, terus lihat iklan billboard di pinggir jalan, itu kita tidak ada waktu untuk mikir panjang. Jadi begitu baca, langsung kita anggap iya gitu saja, kita jalan. Tiba-tiba bersama orang pintar minum, itu kita dianggap iya, kita tidak pernah mikir hubungannya apa ya pintar sama itu. Karena kan kamu tidak mikir ke situ. Itu iklan, kenapa ditaruh di pinggir-pinggir jalan? Karena berhadapan dengan kita yang sedang pakai sistem cepat. Dan kita sering ketipu di sistem cepat ini. 2 tambah 2, 4, itu sistem cepat. Atau dari sekian banyak orang, kalian mesti lebih cepat mengenali yang kamu kenal sendiri, temanmu sendiri. Itu sistem cepat. Kayak refleks. Dalam situasi kayak gini tiba-tiba ada yang teriak, Allahu Akbar, bubar mesti terus, wah ada apa itu? Itu refleks, sistem cepat. Nah, efeknya apa kalau sistem cepat itu? Inilah nanti yang sering orang terjatuh di yang disebut bias kognitif. Kesesatan berpikir. Nanti kita belajar itu lebih panjang malam hari ini. Jadi mikirnya meleset. Karena tadi dituntut respon cepat. Kelemahan besarnya di situ. Kita malam hari ini belajar ini. Yang kedua, versi lambat. Kalau ini sistem berpikir yang logis, butuh fokus, butuh teori, konsep berpikir. Butuh kontrol diri, butuh evaluasi. Untuk menangani masalah-masalah yang kompleks. Membuat keputusan rasional. Mengoreksi kesalahan. Kalau sistem 1, kok begitu sih? Oh mungkin enggak. Nah ini sistem 2. Kayak tadi tiba-tiba ada teman pakai baju hitam. Sampean bela sungkawa ya. Tapi enggak mesti juga sih bela sungkawa itu terus pakai baju hitam. Demikian juga orang pakai baju hitam tidak mesti bela sungkawa. Ini perlu direm dulu, berpikir yang lambat. Kalau berpikir cepat kita bisa salah paham. Ya kalau tadi 2 tambah 2 kita bisa cepat, tapi kalau di situ contohnya 274 kali ya itu kita tetap perlu lambat mikirnya. Ini yang kita perlu logika, berpikir panjang. Filsafat itu mengajak ke sini. Itulah kenapa filsafat itu sering tidak disukai orang. Kenapa? Capek.
Apa-apa diminta, sebentar dianalisis dulu, sebentar dikrisis dulu. Ini capek. Orang inginnya, ya pokoknya kalau begini ya begitu. Jadi seperti biasanya saja, tidak perlu rumit-rumit. Common sense saja, pokoknya jalan saja. Itu orang inginnya begitu. Kita tiap hari sebagian besar hidup juga begitu. Cuma efeknya apa kalau kita seperti itu terus di sistem satu terus, kita sering salah mengambil keputusan. Apalagi nanti kalau kita arahkan ke ekonomi. Jadi melelahkan. Terus versi lambat ini kalau kita sedang stres, tergesa-gesa, lapar, emosi, itu biasanya sulit. Orang sedang kesusu-susu apa orang sedang marah terus sebentar dipikir pelan-pelan dulu. Pelan-pelan gimana ini? Nah, itu kamu akan begitu. Tidak bisa. Jadi sistem lambat ini perlu waktu, perlu kemauan, perlu tenaga. Makanya kita lebih banyak main di sistem satu. Di sistem dua itu kadang-kadang apalagi tipe orang-orang yang males. Alah Pak, ngapain repot-repot, sudah lah. Kan di dunia ini sudah banyak orang pinter, saya wakil sajalah. Saya tinggal pakai sajalah. Kan kita banyak seperti itu. Jadi ini awalnya ya, kita ingat-ingat ada dua sistem berpikir kita. Sistem satu yang cepat, instinktif, rutin, tidak dipikir dalam. Yang kedua kebalikannya. Ada contoh ini yang menarik, contoh ini ya. Ini beberapa kali juga banyak dipakai orang. Ini matematika, kalian mikir sebentar. Kalau tidak paham nanti diulang. Jadi kalau kalimatnya begini, sebuah tongkat dan bola harganya 11.000. Kalau harga tongkat 10.000 lebih mahal dari bola, berapa harga bola? Itu sebagian besar orang jawabnya mesti 1.000. Padahal salah. Yang benar 500. Tahu 500 dari mana? Ayo dipikir pelan-pelan. Ya kan? Coba ya. Kata-kata harga tongkat 10.000 lebih mahal, itu kan kalau pakai kata lain berarti selisih harga tongkat dengan harga bola itu kan 10.000. Loh kalau kamu jawab 1.000, ya kan? Terus harga tongkatnya 10.000, ya memang 11.000. Tapi kan selisihnya 10.000 dan 1.000, ya selisihnya 9.000. Selisihnya bukan 10.000. Untuk selisihnya 10.000, ya harga tongkatnya 500, harga bolanya 500. Harga tongkatnya 10.500. Nah, dipikir pelan, oh iya ya, wong ini kan selisih harganya 10.000 itu. Cuma kamu ketemu 500 ini agak lambat sedikit. Kalau kamu langsung jawabannya mesti keliru. Mesti kamu kalau ada pertanyaan gini jawabmu mesti 1.000 Pak bolanya. Karena harga tongkatnya 10, padahal itu tidak disebut harga tongkatnya harus 10.000. Cuma harga tongkat itu 10.000 lebih mahal dari harga bola. Oke. Oh, sudah, tidak usah dipikir kalau tidak nutut. Iya. Oke ya. Baik, kok dipikir ning omah ya. Kamu masih masa UAS gini, ojo pikir gini nggak nutut nanti. Baik, ini contoh ya, mikir cepat sama mikir lambat. Rasanya wis bener Pak, ternyata ya salah. Kita sering mengandalkan rasanya ini tadi. Terus kita ngotot. Gitu loh. Padahal begitu dicermati ya memang kita keliru. Nah, jadi kata
Kahneman, saat menghadapi sesuatu, itu biasanya yang maju duluan sistem satu. Kalau kita mau, baru kita aktifkan sistem dua. Tapi kalau tidak, ya berhenti di sistem satu. Alah Pak, biasanya begitu, ya begitu. Pokoknya, jadi ya memang sistem satu ini membantu kita untuk hidup lebih cepat, efisien, tidak kakean mikir. Tapi perhatikan, kalau untuk hal-hal kecil sih tidak masalah. Tapi untuk hal-hal besar, kalian harus mengaktifkan sistem dua. Keputusan-keputusan penting, resiko yang harus diambil, situasi yang kompleks, emosi, hal-hal besar dalam hidupmu, jangan dibiarkan hanya sistem satu. Apa wis hal besar dalam hidupmu? Nikah misalnya, ya sistem dua aktifkan dong. Jangan ala Pak pakai insting nikah aja. Bisa Pak saya. Ini ya aja dihitung dulu. Jadi kalian kemampuanmu, kapasitasmu dan lain sebagainya. Ini harus mengaktifkan sistem dua. Karir, kerja, pilihan kampus dan lain sebagainya, ya jangan sistem satu. Penting dalam hidupmu. Aktifkan sistem dua. Ya berpikirnya memang agak lambat, perlu tenaga, mungkin perlu rujukan, perlu referensi. Tapi ini penting, tidak bisa hanya dipikir sambil lalu. Jadi nanti malam hari ini kita belajar banyak tentang cacat atau kepelesetnya sistem satu. Yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Ya, baik. Berarti kita malam ini sudah dapat dua teori. Ada experiencing self dan remembering self. Kemudian dua sistem berpikir, sistem cepat dan sistem lambat. Oke, kita lanjutkan. Ini teori yang sangat terkenal sebelum masuk ke bias kognitif ya. Ini teori yang sangat terkenal dari Kahneman, namanya prospek teori. Inilah teori yang dikembangkan berdua antara Kahneman dan Tversky. Jadi teori ini sebenarnya secara umum mengkritik pandangan ilmu ekonomi lama yang bilang bahwa manusia itu selalu rasional dan konsisten. Manusia itu selalu memikirkan keseimbangan antara untung dan rugi dan lain sebagainya. Nah, prospek teori itu punya konsep sebaliknya. Manusia itu dalam berpikir penuh bias, tidak konsisten, dipengaruhi oleh perasaan, tidak hanya untung rugi, tapi juga harapannya, ketakutan-ketakutannya, dan lain sebagainya. Pada intinya, prospek teori itu isinya, manusia itu banyak dipengaruhi oleh sistem satu. Berpikir yang cepat, intuitif, emosional. Jadi kita itu banyak dipengaruhi emosi. Misalnya kita benci orang. Ya karena kita benci orang itu, ya kita tidak peduli dia ada baiknya kah, ada mulianya kah. Pokoknya harus ditemukan jeleknya. Dia pasti jelek. Nah, ini sistem satu. Orang yang kamu benci kok melakukan kebaikan, itu pencitraan saja. Segera kamu putuskan begitu. Kenapa? Sistem satu. Kamu main insting. Emosimu yang maju. Bukan rasionalitas, bukan data. Tapi kalau orang yang kamu kagumi, begitu melakukan kesalahan, ya cepat-cepat kamu bantah. Enggak. Itu enggak salah sebenarnya. Kita saja sih yang enggak ngerti. Nah, kita bisa begitu. Kenapa begitu? Sistem satu. Jadi
prospek teori itu membantah konsep lama bahwa manusia itu selalu rasional dan konsisten, punya asumsi bahwa manusia itu penuh bias dalam berpikir. Kenapa? Dipengaruhi oleh sistem satu. Nah, ada unsur-unsurnya prospek teori ini. Coba ya, ini nanti ada banyak contoh ekonomi karena beliau tadi behavioral economics. Apa unsur utamanya prospek teori? Yang pertama namanya reference dependent. Reference dependent itu tergantung acuannya. Orang itu menilai sesuatu itu tergantung acuannya. Apakah acuannya itu mungkin harapannya dia, ekspektasinya dia, atau kondisi awalnya dia. Contohnya misalnya begini. Kalau kita naik gaji dari 5 juta ke 6 juta, ini menguntungkan. Kita akan bahagia. Tapi kalau sebelumnya kita berharap naiknya 7 juta, maka gaji kita naik 5 juta, 6 juta itu rasanya masih belum membahagiakan. Ini yang disebut reference dependent. Ya kayak tadi loh, mahasiswa ingin dapat nilai A, tapi kok ya dapatnya cuma B, padahal sebelumnya dia E. E ke B itu sudah luar biasa, tapi karena dia pinginnya A, B itu mengecewakan bagi dia. Tapi kalau orang lain, temannya yang satunya, sama-sama dapat B dari E, cuma dia tidak berharap banyak. Ya sementing lulus, entuk-entuk C, ya ora apa-apa. Dapat B, itu dia gembira, dia bahagia. Yang membedakan apa? Acuannya. Harapannya dia yang berbeda. Ya. Jadi ekonomi itu tidak sekedar matematika, punya uang berapa, kemudian hutangnya berapa, harus dibayar berapa, dan lain sebagainya. Ini ada hubungannya juga dengan perilaku, ada hubungannya dengan harapan, acuan. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi manusia itu ketika dia memutuskan sesuatu biasanya tergantung titik acuannya. Kalian yang datang ke sini membayangkan, wah nanti dapat teori-teori filsafat yang besar. Begitu nyampe sini, ndak paham belas itu Pak Faiz ngomong apa. Pulang itu kamu rasanya gelo, ngapain tadi ikut ngaji. Tapi yang datang ke sini ala Pak, yang penting datang seneng-seneng bareng-bareng rame-rame dapat kopi ya syukur bisa ngopi. Nah, ini rasanya berbeda. Itu yang disebut reference dependent. Makanya kadang-kadang kalau ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, apa sih rahasianya kenapa ngaji filsafat bisa awet lama? Itu saya kadang jawabnya ngawur, karena saya tidak target apa-apa. Yang penting jalan saja. Ada manfaatnya alhamdulillah, tidak ada juga tidak apa-apa. Yang penting ngaji ini, pokoknya ngaji itu baik gitu saja. Nah ini konteksnya apa? Reference dependent tadi. Karena kalau saya target ini, saya ingin dengan ngaji ini melahirkan generasi-generasi yang cerdas, kritis itu. Itu mungkin sudah tutup sejak dulu ngaji filsafat itu. Sudah ditunggu 10 tahun, kapan munculnya generasi-generasi? Nggak ono, nggak target apa-apa sudah. Kita nikmati saja. Nah ini reference dependent. Ada kalanya kalian harus punya strategi ini untuk hidupmu. Ya semakin tinggi harapan kadang-kadang timbal balik dengan besarnya kekecewaan. Tapi ya pinter-pintermu ya menata ritme hidupmu, bukan berarti tidak boleh berharap. Yang kedua, loss aversion. Loss aversion itu, gue nek bahasa Indonesianya enggan rugi. Manusia itu ketika ada dua peluang, yang satu
terancam rugi, yang satu untung meskipun kecil, biasanya dia lebih khawatir dengan kerugian. Misalnya ya, ini tak kasih contoh. Ada dua pilihan. Kalian mau ndak saat ini juga cash langsung tak kasih 500.000, atau ini ada koin, tak undi dulu ya. Kalau yang keluarnya gambar burung, kamu tak kasih 1 juta. Tapi kalau keluar gambar angka, kamu tidak dapat apa-apa. Pilih pilihan mana? Langsung tak kasih 500.000 atau kemungkinan dapat 1 juta dengan saya undi gini. Sebagian besar orang mesti akan milih, sudahlah Pak 500.000 sini, tidak usah diundi-undi. Kenapa? Takut rugi. Oke ya. Jadi pertimbangan kita yang pertama-tama itu sebenarnya takut rugi, bukan ingin untung. Itu yang membuat banyak orang kemudian lebih pasif, khawatir dirugikan. Maka kadang-kadang memprovokasi orang itu lebih enak. Hati-hati loh, kamu nanti dirugikan ini, dirugikan itu. Dibandingkan diiming-imingi, ya kamu mungkin dapat ini, kamu mungkin dapat itu. Itu orang tidak terlalu tertarik. Tapi begitu terancam, oh itu sudah mulai. Kalau temanmu sudah bilang, hati-hati loh, ini nanti killer, nilaimu bisa jatuh sama Pak dosen ini, kamu waspada sudah. Kenapa? Khawatir rugi. Oke ya. Jadi loss aversion itu prinsip kedua. Manusia itu lebih milih, kalau dua, kamu milih untung 100.000 atau memperhatikan agar tidak rugi 100.000, orang lebih fokus agar tidak rugi. Ya seperti pilihan ini tadi. Kadang-kadang kita terus jadi tidak mau maju. Kenapa? Khawatir rugi. Mas, coba diinvestasikan lagi itu. Anda nanti kalau rugi gimana? Itu terus jadinya kamu tidak gerak. Yang ketiga, diminishing sensitivity. Jadi sensitivitas yang makin lama makin turun seiring besarnya jumlah. Contohnya ya, kalau kalian HP-mu harganya 1 juta, terus beli casing 50.000, itu menurut kamu kan biasa, cocok. Tapi begitu casingnya saja 300.000, kamu mikir sudah. Tapi kalau HP-mu 20 juta, casingnya 1 juta, kamu anggap biasa. Oke ya, jadi ini namanya diminishing sensitivity. Jadi ya kesannya berbeda. Kalau motormu harganya puluhan juta misalnya, kamu beli spionnya saja itu 1 juta apa 2 juta rasanya wajar. Tapi kalau motormu motor kuno pitung tahun 70-an, misalnya yang sering mogok misalnya, terus kamu disuruh beli perangkatnya apa yang 2-3 juta, itu mungkin kamu, alah motor kayak gini. Itu ya, itu yang disebut diminishing sensitivity. Levelmu sekarang misalnya, ya level-level mahasiswa hari ini lah, mungkin tiap bulan itu sangunya jutaan. Jadi kalau misalnya sekedar kehilangan 10-20 ribu masih enteng, tapi 100 ribu mungkin agak terasa. Tapi adikmu yang masih SD atau SMP itu mungkin levelnya masih ratusan. Jadi dia disangoni 10.000 senengnya luar biasa. Kamu disangoni 10.000, ya rasanya beda sudah. Paling buat apa duit 10.000 di Jogja? Buat kencing cuma 5 kali. Ya. Jadi ini diminishing sensitivity. Jadi mahal atau tidak, tinggi atau tidak, itu tergantung situasi kita masing-masing.